Selamat malam. Economic Challenges kembali hadir dengan edisi spesial Sarasehan 100 Ekonom. Pada episode kali ini, 100 ekonom dan pemangku kebijakan akan membahas permasalahan kedalaman pasar keuangan serta mencermati kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges spesial Sarasehan 100 Ekonom. Kita membuka pasar baru untuk ekspor. Local leader harus paham permasalahan masyarakat. Daya saing itu adalah tentang kompetensi dari SDM. Tenaga kerja berpendidikan tinggi ini bukan yang mayoritas. Satu lagi isu yang menarik sebetulnya adalah persoalan ekspor. Tahun ini mungkin kita akan mencapai tingkat ekspor yang paling rendah sepanjang sejarah kita. Ada apa sebetulnya dengan persoalan daya saing kita? Saya ingin minta Mbak Rina Oktaviani untuk menyampaikan kajian dari Indef. Nah, kita tahu bahwa daya saing Indonesia justru terus menurun dalam 2 tahun terakhir, di mana menurut laporan World Economic Forum itu turun dari level nomor 34 tahun 2014 menjadi ke 37 tahun 2015 dan kemudian turun kembali menjadi ke 41. Dan memang benar bahwa telah terjadi peningkatan daya saing di beberapa komponen. Untuk higher education and training memang kita meningkat. Sayangnya untuk innovation and sophisticated factor seperti bisnis sophistication dan innovation itu kita turun lebih dalam lagi. Dan ini juga berkaitan dengan research and development kita, anggarannya yang hanya 0,3% dan itu menurut Bu Sri Mulyani akan sangat baik jika anggaran Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Nasional itu dialihkan kepada sebagian untuk research and development. Nah, kemudian hal ini juga menyangkut kepada porsi atau performance ekspor dan import kita. Kita lihat bahwa telah terjadi negatif balance of payment dan kalau kita lihat pertumbuhan ekspor dan import dibandingkan dengan tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 itu terjadi penurunan baik di ekspor maupun import. Nah, yang kalau tadinya sektor pertanian meningkat sampai tahun 2014, sayangnya ketika 2015 dan kemudian 2016 terus menurun dan kemudian diikuti juga dengan sektor pertambangan yang merupakan andalan kita. Sektor industri juga turun ekspornya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ekspor based on resource endowment dan juga kalau kita berbicara dengan tingkat upah buruh yang murah itu memang sudah harus beralih kepada sustainable competitiveness yang didorong oleh inovasi dan teknologi. Nah, kemudian kalau kita lihat import kita itu ternyata terjadi peningkatan import di barang konsumsi. Artinya di sini bahwa perundingan-perundingan perdagangan internasional yang sudah kita lakukan itu lebih banyak kita mengimpor dibandingkan dengan kita mengekspor dan itu terbukti dengan beberapa aliran perdagangan seperti ke Cina, kemudian ke India, ke Jepang itu kita mengalami penurunan. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya, artinya bahwa selain kita mengalami penurunan ekspor, kita juga mengalami penurunan impor dan terutama untuk produk bahan baku penolong dan barang modal itu juga kita turun, tetapi untuk barang konsumsi kita meningkat begitu ya, dan itu kita juga melihat bagaimana competitiveness dari sektor industri kita. Mungkin kalau begitu langsung menanggapi. Saya langsung aja menanggapi. Jadi kalau boleh Mas Tommy, saya bertugas untuk menjaga ekspor kita dan kemudian juga menjaga domestic market kita. Saya ingin tunjukkan bahwa ekspornya manufaktur kita meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Jadi sebenarnya di sini ada nilai positif bahwa ekspor dengan nilai tambah kita meningkat. Memang secara keseluruhan terjadi penurunan, baik ekspor maupun impor. Sekarang kita tidak mungkin lagi dari sisi perdagangan bebas kita, saya mengenakan tarif. Tetapi bagaimana dengan batasan-batasan lain? Sulit kita untuk lakukan. Sekarang ini kami menghadapi sengketa di WTO yang cukup banyak. Karena ada kebijakan yang melanggar dari perjanjian sebelumnya.
Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, prioritas kita menjaga domestik, pasar domestik. Saya melanjutkan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Pak Ginanjar mengenai bagaimana aku cinta produk Indonesia, bagaimana kita mengkampanyekan dan sudah mengirim surat ke seluruh kementerian lembaga untuk di dalam belanja mempergunakan produk-produk Indonesia. Jadi itu hal yang kita lakukan sambil kita menyikapi dan meningkatkan produktivitas kita. Karena produktivitas dari manufaktur kita, terutama IKM, tidak mungkin bisa dilakukan tanpa kita membukakan akses pasar dan kita menjamin mereka dari sisi marketnya. Memang disadari bahwa dari sisi harga kita masih secara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa produk yang lain. Tapi apakah kita mau menerima dengan kenyataan seperti itu? Tidak. Kita berbagai cara kita lakukan, kita sekarang bersama dengan kalau dari sisi dengan Kementerian Pertanian misalnya, kita akan dengan karantinanya, kita akan mempersoalkan, kita akan meneliti agak panjang. Sama seperti produk kita. Buah-buah tropis kita agak sulit masuk RRC. Dan mereka melakukan penelitian di karantinanya panjang. Kita melakukan hal yang serupa. Itu dari bagaimana kita, salah satu upaya yang kita lakukan untuk itu. Kemudian untuk ekspor sekali lagi kita juga dengan kemarin pada waktu di APEC, barangkali ini yang terbanyak melakukan bilateral meeting, 11 negara dan perwakilan kita lakukan ditambah satu dengan US Chamber of Commerce, yang pada dasarnya mereka melihat Indonesia sebagai potential market, tetapi kami bilang bukan hanya sebagai pasar, tetapi silahkan kalau Anda mau bersama-sama untuk investasi di kita. Seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Presiden, untuk kita mengurangi impor, penggunaan produk-produk impor dengan melakukan substitusi, dan itulah kebijakan yang dilakukan bersama. Jadi tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh Menteri Perindustrian, dan kemudian produktivitas pangan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, maka kami akan mendorong ini semua. Karena sekali lagi kita membuka pasar baru untuk ekspor, di luar kita menjaga pasar-pasar tradisional yang ada. Kemana saja, Afrika, kemudian India, Pakistan, dan Rusia. Sekali kita berbicara dengan Rusia, maka Eurasia itu yang akan bisa kita garap. Kemudian segera juga dengan Iran. Di samping produk-produk baru yang kita jual. Produk baru yang secara relatif kompetisinya berkurang. Antara lain bicara furniture, karena bicara desain adalah bicara selera, dan kecenderungannya kenaikannya juga cukup tajam. Perjanjian-perjanjian yang kita review kembali, perjanjian internasional, PTA, FTA dan sebagainya, ini menjadi PR tersendiri yang kita benar-benar kita melihat, dan saya selalu menghitung berapa untung ruginya dan berapa besar potensi ekspor kita untuk ke negara-negara yang terutama yang mempunyai penduduk yang cukup tinggi. Jadi secara garis besar, Pak Tommy, ini hal-hal yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Enggar.